Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA. Untuk pelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam sistem pencernaan manusia, diantaranya tentang nutrisi atau zat makanan, yang kedua struktur dan fungsi sistem pencernaan, yang ketiga gangguan pada sistem pencernaan, yang keempat upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang nutrisi atau zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral ya. Kemudian makanan penting bagi manusia ya. Di sini makanan sebagai pembentuk dan pertumbuhan sel, yang kedua sebagai sumber energi yang utama, yang ketiga mempertahankan kesehatan dan memperbaiki sel-sel yang rusak ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan nutrisi atau zat makanan diantaranya umur, pertumbuhan, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, aktivitas tubuh, gen, serta keadaan tubuh seperti hamil atau menyusui. Untuk zat makanan atau nutrisi yang pertama yaitu karbohidrat ya. Sumber karbohidrat ada gula, pati, dan serat ya. Gula merupakan karbohidrat sederhana ya, ini ada pada buah-buahan, madu ya, kemudian pada susu. Kemudian untuk pati atau amilem merupakan karbohidrat yang kompleks ya, pada biji-bijian dan umbi-umbian. Kemudian serat ya, merupakan karbohidrat yang lebih kompleks lagi, tidak bisa dicerna langsung ya oleh saluran pencernaan sehingga dikeluarkan sebagai fases atau tinja ya. Nah, makanan yang mengandung serat itu ada roti gandum, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian untuk yang kedua tentang lemak ya, sebagai sumber energi di sini, sebagai pelarut lemak, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Lemak dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol pada proses pencernaannya. Ada jenis lemak ya, ada lemak jenuh dan ada lemak tak jenuh. Untuk lemak tak jenuh biasanya cair ya, dalam keadaan suhu kamar itu berupa cairan ya, misalnya minyak nabati di dalam biji-bijian. Kalau lemak jenuh biasanya padat ya pada suhu kamar, seperti pada daging, susu, keju ya, minyak kelapa ya. Kemudian yang ketiga tentang protein. Protein merupakan molekul yang besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, nitrogen, oksigen ya, kadang-kadang ada sulfur atau belerang. Protein berfungsi sebagai pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian pembuat enzim dan hormon. Yang ketiga pembentuk antibodi. Jenis protein atau sumber protein ada protein hewani berasal dari hewan seperti daging, susu, telur, ikan, keju, itu protein hewani ya. Kalau sumbernya dari tumbuhan disebut protein nabati ya. Contohnya kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan yang lain. Kemudian vitamin ya. Vitamin ada yang larut di dalam air seperti vitamin B dan C, ada vitamin yang larut di dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Ya, untuk sumber vitamin A seperti susu, telur, hati, serealia, sayur-sayuran, dan buah yang berwarna oranye ya. Kemudian labu, ubi jalar ya. Nah, fungsi vitamin A sendiri untuk menjaga kesehatan mata dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Kemudian vitamin B fungsinya mengatur ya dan membantu tubuh menghasilkan sel darah merah. Sumbernya ada gandum, makanan dari laut, daging, telur, yogurt, sayur-sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan. Untuk vitamin C fungsinya membentuk kolagen, menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, membantu tubuh melawan infeksi. Sumbernya banyak pada buah-buahan seperti jeruk, stroberi,
jambu, tomat, cabai, brokoli, dan bayam. Untuk vitamin D ya, fungsinya menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium untuk pembentukan tulang. Fungsinya ada kuning telur, minyak ikan, susu ya, baik susu dari hewani maupun susu kedelai, itu ada vitamin D-nya. Kemudian vitamin E fungsinya sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan ya. Sumbernya ada minyak sayur, kacang-kacangan, kemudian sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan lain-lain. Untuk vitamin K ya, fungsinya membantu dalam proses pembekuan darah ya, kemudian meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Sumbernya ada alpukat, anggur, sayur-sayuran hijau, yogurt, umbi-umbian, dan biji-bijian serta telur. Untuk zat makanan berikutnya adalah mineral ya. Mineral itu dibutuhkannya juga sedikit, tapi kurang salah satu mineral akan berakibat fatal ya. Seperti halnya kekurangan zat yodium, itu zat yodium dibutuhkan sedikit, tapi jika kekurangan bisa terjadi pembengkakan kelenjar gondok, kemudian pada anak-anak pertumbuhannya terganggu atau disebut kretin ya, kretinisme ya. Kemudian selain yodium ada kalsium ya, untuk pembentukan tulang dan gigi ya, serta otot saraf ya, otot dan saraf. Fungsinya ya, jadi untuk mempertahankan tulang dari kekeroposan, diantaranya itu. Sumbernya ada telur, sayuran hijau, dan kedelai. Kemudian fosfor fungsinya membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot ya, juga untuk kesehatan tulang dan gigi. Sumbernya ada daging, gandum, dan keju. Kemudian ada kalium ya, fungsinya mengatur keseimbangan air dalam sel ya. Sumbernya ada pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Kemudian ada natrium, fungsinya menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat penghantaran impuls saraf. Sumbernya ada daging, susu, keju ya, garam, dan wortel. Kemudian ada zat besi sebagai salah satu bahan untuk pembentukan sel darah merah ya, untuk pembentukan hemoglobin ya. Sumbernya ada daging, sayur-sayuran hijau, dan telur. Kemudian zinc, fungsinya menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Sumbernya ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Kemudian air ya. Air ini sebagai pengatur suhu tubuh, membentuk sel dan cairan tubuh ya, melarutkan zat-zat gizi yang lain, kemudian membantu proses pencernaan makanan, sebagai pelumas dan bantalan, kemudian sebagai media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Tubuh manusia itu sebagian besar tersusun atas air ya, kurang lebih ada 72%. Jadi air itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Demikian untuk pelajaran kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti silahkan juga dilihat link percobaan tentang uji makanan pada beberapa zat makanan. Jadi ada uji protein, ada uji karbohidrat. Jadi sini ada uji zat gula, uji zat tepung, dan uji lemak. Nanti dilihat videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.